Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Mulai kemarin kan udah share untuk bikin cake. Nah sekarang saya ingin share untuk bikin makanan. Ini juga bisa jadi tambahan menu di rumah teman-teman. Ini adalah kentang Mustafa. Jadi ini kayak kering kentang gitu, dicampur dengan kacang. Makan kayak gini aja pakai nasi anget, udah pasti nikmat banget dan pastinya bakalan nambah meskipun kita hanya makan dengan kentang dan kacang seperti ini. Cara bikinnya sangat gampang banget. Tonton terus aja videonya supaya teman-teman tahu gimana cara bikin kentang Mustafa super crispy seperti ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi video terbaru dari channel Dasilva Raditya. Terima kasih. Oke, yang pertama kita lakukan adalah memanaskan minyak terlebih dulu. Kita gunakan minyaknya agak banyak supaya nanti untuk menggorengnya lebih mudah. Dan untuk woknya ini saya menggunakan wok yang super besar dari Stain Cookware. Pastinya dia anti lengket serta dalam banget untuk bagian woknya. Kalau udah panas langsung aja kita masukkan 250 gram kacang tanah. Kacang tanahnya akan kita goreng terlebih dulu. Jangan terlalu lama untuk menggorengnya, sampai dia terlihat seperti ini aja, karena misalkan kalau terlalu lama dia nanti kacangnya jadi terlalu pahit. Kalau udah matang, kita angkat, kemudian kita taruh dulu di mangkok, lalu kita sisihkan. Selanjutnya di sini ada 1,5 kg kentang. Kemudian kentangnya ini akan kita kupas terlebih dulu. Nah, di sini saya rendam aja sama air. Jadi kalau udah dikupas seperti ini, nanti kita bisa masukkan ke dalam airnya. Kemudian kita ganti airnya, kita cuci bersih sampai seperti ini. Lalu di sini akan saya parut. Kalau misalkan teman-teman nggak punya parutan seperti ini, bisa dipotong korek api kecil-kecil banget. Nah, di sini biar cepet aja, saya langsung parutin seperti ini. Ini dia hasilnya. Jadi dia nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Cukup seperti ini. Kita akan lakukan seperti ini ke semuanya. Kemudian kalau udah semuanya, kita cuci sampai dia benar-benar bersih. Jadi getah-getah dari kentangnya ini dia keluar semuanya. Kalau udah dicuci sampai bersih, kita tetap rendam dengan air. Kita tambahkan airnya dengan 3-4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata aja. Kalau udah, kemudian ini akan kita diamkan minimal selama 30 menit. Biasanya semakin lama saya diamkan, dia akan semakin kriuk. Kita angkat untuk kentangnya ini menggunakan kolender baskom dari Stain Cookware. Ini bisa dilipat kayak gini. Dan ini kita ambil secukupnya aja. Secukupnya untuk kita goreng ya. Jadi jangan langsung ditirisin semuanya. Kalau langsung ditirisin semuanya, nanti kentangnya jadi hitam, jadi coklat-coklat gitu. Jadi biarin direndam aja. Kemudian yang udah kita tiriskan langsung kita masukkan ke dalam minyak panas seperti ini. Kita goreng menggunakan api sedang ke kecil. Untuk menggoreng kentang kali ini kita pastikan dia bagian luar serta sampai dalam itu garing, supaya nanti kriuknya itu tahan lama. Kalau misalkan teman-teman pakai api yang besar, itu bisa bagian luarnya aja yang matang. Kita pakai api sedang ke kecil, kita masak, kita sabarin aja untuk menggoreng kentang ini. Kalau nanti dia udah mulai mengambang, berarti udah mulai matang. Nih, seperti ini, udah kecoklatan dan udah mengambang semuanya ya. Nanti berasa kok kayak enteng gitu kalau misalkan diaduk. Kemudian langsung aja kita angkat, lalu kita sisihkan kalau udah seperti ini. Lanjut ya, untuk menggorengnya, kita tiriskan beberapa, kemudian langsung kita goreng. Jangan terlalu penuh, kalau misalkan terlalu penuh nanti untuk matangnya itu nggak rata. Untuk kentang yang udah ditiriskan tadi, langsung saya taruh aja di tisu dapur seperti ini supaya minyaknya benar-benar keserap dan semakin tahan lama. Kalau udah keserap, saya akan taruh di wadah seperti ini.
Kemudian ini akan saya simpan, tapi sebelum itu saya tutup bagian atasnya. Sebelum ditutup ini pastikan kalau kentangnya itu kondisinya udah dingin. Jadi kalau misalkan panas ditutup percuma, nanti dia lembab malah bikin kentangnya itu melempem, lembek. Kalau udah semuanya kentangnya kita goreng, kemudian kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini ada 60 gram cabai merah keriting, kemudian ada 3 siung bawang merah, ini ukurannya besar. Setelah itu ada 7 siung bawang putih, ukurannya juga besar. Jadi kalau misalkan pakai yang agak kecilan, bisa ditambahin aja untuk bawang merah dan bawang putihnya. Ketiga bahan ini akan kita haluskan, mulai dari cabai merah keriting, bawang putih, serta bawang merahnya. Kita tambahkan sekitar 5-6 sendok makan minyak supaya nanti untuk bumbu halusnya itu semakin halus lagi. Biasanya kalau tidak dicampur dengan minyak, kalau menggunakan chopper dia akan seperti kecacah gitu. Nah, di sini untuk choppernya saya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Untuk yang pengen chopper ini, teman-teman bisa klik link di bawah, saya akan taruh linknya di bawah. Kita haluskan sampai dia benar-benar halus ya, seperti ini. Makanya kenapa di sini tadi ditambahin dengan minyak supaya nanti halusnya seperti ini. Kalau udah seperti ini langsung aja bumbunya ini akan kita tumis. Di sini saya pakai wadah dan minyak sisa dari menggoreng kentang tadi. Saya kurangin, saya sisain kira-kira sekitar 2-3 sendok makan minyak. Kemudian di sini akan kita tumis dulu sampai dia harum. Lalu di sini tambahkan 2 lembar daun salam. Kemudian tambahkan juga 125 gram gula pasir. Pastikan dia udah tertumis dan udah harum ya, untuk baunya udah mateng bumbunya. Baru kita masukkan gula pasirnya. Kemudian kita tambahkan bahan berikutnya, yaitu garam. Di sini saya gunakan 2 sendok teh garam atau bisa sesuai selera. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau sesuai selera aja. Kita tumis sebentar, kemudian kita tambahkan 3 sendok teh air asam jawa seperti ini. Kemudian di sini akan kita tumis sampai dia berkaramel. Nanti ciri-cirinya seperti ini, dia udah berbuih bergelembung-gelembung besar seperti ini. Berarti ini udah siap untuk kita masukkan kentang gorengnya. Kentang gorengnya kita masukin, jangan lupa kacang tanahnya juga bisa kita masukin. Kita aduk semuanya jadi satu. Sebenarnya ini tadi udah sedikit dimakanin gitu untuk kacangnya. Kemudian langsung kita aduk. Nah, di sini kita pakai api yang paling kecil. Kemudian kita aduk cepet ya, seperti ini. Kita aduk aja semuanya terus sampai tercampur rata. Jangan ditekan-tekan supaya nanti kentangnya itu nggak supaya nanti kentangnya itu nggak putul-putul pecah gitu. Jadi nanti dia malah kecil-kecil. Bahasa Indonesianya putul-putul, patah-patah. Ya, kita aduk tanpa ditekan ya, pokoknya sampai bumbu-bumbunya itu tercampur semuanya. Nah, kalau udah seperti ini udah siap nih untuk kita simpan. Boleh langsung disimpan di wadah atau misalkan ditaruh di wadah seperti ini, di plastik seperti ini untuk dijual juga boleh. Nah, di sini kurang lebih isinya sekitar 75 gram satu wadah, satu plastik seperti ini. Dan ini jadinya sekitar 12-13, sesuaiin aja sih sebenarnya. Ini saya jadi sekitar 12-an karena memang ada beberapa kentang dan kacang yang udah dimakan di rumah setelah digoreng. Oke, buat yang udah penasaran langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi. Sekarang coba kita cicipin satu aja ya. Sekarang kita cicipin dulu untuk ini kentang Mustofanya. Jadi saran saya kalau misalkan mau ditutup dia harus dingin dulu. Ini dia hasilnya, kemudian bisa kita makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini dimakan pakai nasi anget aja udah enak. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin kentang Mustofa super kriuk, super enak seperti ini. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin kentang Mustofa yang super enak kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.